di alun-alun Lubukakam pada saat kampanye jalan santai Senam Gemoy dari Partai Gerindra. Tadi setelah Saudara Citro ada besisan minyak beberapa kardus. Panitia mengusulkan ketika dibagikan ke masyarakat yang alasan ricuh. Karena acara berlangsung lama sehingga masyarakat tidak sampai, akhirnya dibagi ke ranting-ranting. Yang rumah nggak dapat ya kan? Itu kembali nggak dapat ya? Mana lah nggak dapat? Masalahnya apa bang? Bang, bang, oi, masalahnya apa? Masalahnya apa? Bang, masih nggak dapat? Nah, masalah pembagiannya. Iya. Ya, pembagian minyak. Ini pula bisa saya dapat semua. Mendingan apa? Acaranya di Pakam. Tapi alasan orang tadi Pakam karena- nggak dapat. Oh, iya. Padahal minyaknya masih banyak ya kan? Oh. Iya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Sampai masalahnya apa? Nah, masalah Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah tahu cuplikan video tadi begitu kan, bahwa katanya jalan sehat ya, ini jalan santai si Gemoy katanya ricuh begitu. Akibatnya ya minyak goreng tidak diberikan ya. Ini banyak warga yang mengeluh yang datang, yang sudah jauh-jauh datang menyempatkan waktu setiap kegiatan Prabowo di situ ya, dengan adanya bagi-bagi bagi-bagi minyak goreng di situ begitu kan ya, pada akhirnya ricuh katanya begitu kan. Dan bahkan warga marah di situ begitu kan. Kampanye Gemoy ricuh katanya. Makanya alasan dari jalan santai si Gemoy itu tidak diberikan karena memang ya ricuh katanya begitu kan. Apakah seperti itu begitu kan? Tapi bagaimana dengan rakyat, warga yang sudah datang di situ begitu kan ya, sudah panas-panasan begitu, padahal minyak gorengnya masih banyak di situ begitu. Inilah akibatnya kalau ya semua apapun diembel-embel dengan imbalan minyak goreng dan sebagainya, masyarakat kan sudah muak begitu kan, sudah marah di situ begitu. Apalagi kegiatan-kegiatan jalan santai seperti ini begitu kan. Banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan, wah ini gimana coba katanya begitu ya ini. Oh mereka datang karena minyak goreng toh katanya begitu ya. Beda benar ya sama si Anies. Ya, tanpa iming-iming mereka yang mau saksikan Pak Anies tetaplah datang. Intinya yang dekatin 02 hanya karena ada keinginan materialistis. Entah jabatan, uang, materi lain. Kalau logistik dan kekuasaan sudah habis, yakin deh semua akan kabur masing-masing katanya ya. Ini banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ya, banyak sekali pro dan kontra. Ini yang saya bacakan ini dari netizen begitu ini ya. Tapi menurut saya pribadi begitu kan ya, apa yang dilakukan oleh Jalan Sehat ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk ya bagaimana seorang calon presiden itu kok masih ada ya embel-embel seperti itu begitu. Bukankah surveinya sudah di urutan pertama begitu? Kenapa mesti menggunakan kata-kata menggunakan minyak goreng sebagai penarik di situ begitu kan? Sudah jelas mereka begitu, dalam artian bahwa masyarakat kan sudah muak begitu kan ya, dengan itu-itu aja. Kasihan warga sudah datang begitu kan ya, sudah panas-panasan, pada akhirnya ya
kecewa begitu kan. Kampanye Gemoy ricuh, warga marah karena minyak goreng tidak dibagikan, tapi malah dibawa para panitia katanya ya. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Berarti yang datang ke acara kesudahan kebanyakan ya karena perlu sembako sama uangnya aja. Pilih mah soal lain katanya begitu ya. Ini money politik katanya begitu ya. Vote politik ya, cuma kita bisa berpengaruh signifikan bila banyak rakyat miskin tidak cerdas dalam berpolitik katanya ya. Ini komentar-komentar netizen. Artinya apa? Artinya selama ini kalau orang masih diembel-embel bagi-bagi kaos, bagi-bagi minyak goreng begitu kan di situ begitu, maka kemudian orang akan melihat bahwa kok seperti itu cara-cara berkampanye begitu kan. Padahal ya Pak Prabowo itu ya yang kita lihat bahwa mereka begitu kan surveinya di urutan pertama ya, dipastikan katanya begitu menurut lembaga-lembaga survei menang 1 putaran. Kenapa masih menggunakan cara-cara membagikan minyak goreng ya, jalan santainya dengan embel-embel minyak goreng dan sebagainya, dan pada akhirnya ricuh katanya begitu kan. Dengan alasan ricuh itulah ya panitia tidak memberikan minyak goreng, malah dibawa minyak gorengnya malah dibawa panitia begitu kan ya, padahal itu kan mungkin sudah dianggarkan, mau ngapain juga begitu kan. Jadi dalam artian bahwa mau dibuang juga enggak eman begitu kan ya, mending kenapa kok tidak diberikan kepada rakyat di situ begitu, dan pada akhirnya rakyat kecewa begitu kan ya. Kekecewaan mereka lah ya di situ sudah jelas ya, tanda-tanda mereka apa karena ya minyak gorengnya atau apa begitu. Berarti kan tidak murni untuk mendukung Prabowo begitu kan. Tidak murni mendukung Prabowo, bisa saja orang-orang mereka mengambil minyaknya begitu kan ya. Demi ya karena mungkin minyak goreng langka, minyak goreng mahal dan sebagainya begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen ya. Pilpres mengajarkan tentang bagaimana pemilih disuap ya, dan bagaimana panitia curang. Kalau tak bagi-bagi hadiah ya konser musik gitu terus sampai ya Jan Etes jadi wali kota Solo. Ini apa maksudnya begitu ya? Yang urusan suap menyuap itu praktek korupsi juga. Gimana mau berantas korupsi cuma di bibir doang ya. Kalau dulu ya janji begitu kan, janji doang. Ya kata Pak Prabowo tadi begitu kan, hai para korupsi, para koruptor begitu kan. Tapi pada ujung-ujung rakyat juga diembel-embel seperti itu begitu kan. Seolah-olah biar menarik begitu kan ya. Apakah dia termasuk gejala menimbulkan korupsi dan sebagainya begitu kan. Gejala tidak baik dalam berkampanye begitu kan. Sudah mewanti-wanti, masyarakat itu sudah paham. Kalau gejalanya tidak baik berkampanye itu hasilnya juga tidak baik begitu kan. Ya percuma janji kata Prabowo omon-omon di situ begitu kan, tapi pada kenyataannya begitu kan ya, kampanye mereka masih menggunakan cara-cara seperti itu begitu. Logikanya di mana begitu. Maka kemudian banyak sekali pro dan kontra ketika melihat hal seperti ini begitu. Minyak gorengnya dari Kementerian Pertahanan. Apakah seperti itu begitu kan? Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Tapi yang jelas ya, boleh-boleh aja untuk memberikan apapun, tapi pada kenyataannya rakyat Indonesia kan sudah paham begitu kan. Dari mana ya uang minyak itu begitu kan? Dari mana uangnya, dari mana minyaknya itu begitu kan? Minyak gorengnya dari mana? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Maka kemudian ya masyarakat itu kan sekarang kan sudah paham begitu kan. Mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita ambil begitu kan. Kalau masyarakat ya semuanya diberikan embel-embel seperti itu, maka kemudian orang tidak akan ikhlas untuk memilih itu begitu. Kenapa? Ya karena pertama karena demi ya minyak goreng, demi datang dapat minyak goreng dan sebagainya begitu kan. Jadi masyarakat kan sudah paham. Kalau ingin ikhlas ya Pak Prabowo ya datang dengan tangan kosong mereka begitu kan. Ya minta kepada rakyat di situ begitu. Rakyat apakah datang atau tidak itu masalah belakang di situ begitu. Jadi kepercayaan yang paling utama begitu. Jadi kalau seperti ini kan artinya apa? Artinya banyak sekali pro dan kontra sehingga masyarakat sudah muak begitu kan. Seolah-olah hanya janji doang mereka, padahal mereka panas-panasan, sudah diberikan kaos dan sebagainya begitu kan. Ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.